Shalom. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini Sabtu 13 April 2024. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Ibrani pasal 2 ayat 15 yang berbunyi, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bahasa Batak dikatakan, asa dipadua sasudi na pinarhatu beni biar ni roha managam hamatean saliling mangolu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia psikologi ada istilah thanatofobia, rasa takut mati yang berlebihan. Tak ada seorang pun yang tahu kapan dan bagaimana kematian datang menghampiri. Sedikit merasa takut mati memang wajar. Tetapi hal ini bisa menjadi tidak wajar bila sudah menyebabkan stres dan membuat Anda mengurung diri agar tidak celaka atau terkena penyakit. Thanatofobia, perasaan takut mati berlebihan. Mengkhawatirkan kesehatan merupakan hal wajar. Dengannya, Anda belajar untuk bisa menjaga diri, baik dengan melakukan gaya hidup sehat maupun berhati-hati saat beraktivitas agar tidak celaka. Mencemaskan keselamatan diri juga membantu Anda memperhitungkan setiap langkah yang harus dilakukan dalam kehidupan. Begitu pula dengan rasa duka dan kesedihan yang melanda hati saat ditinggal pergi oleh orang terkasih selamanya. Berduka melatih Anda untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan tangguh. Ketakutan tidak wajar inilah yang biasanya disebut sebagai thanatofobia alias fobia kematian. Namun, stres dan kecemasan berat yang mungkin diakibatkan oleh rasa takut mati berlebihan sering dikaitkan dengan gangguan kecemasan ataupun anxiety disorder. Seseorang bisa memiliki thanatofobia bila pernah menghadapi situasi yang mengancam nyawa, seperti bencana alam, kecelakaan, atau penyakit pada diri sendiri maupun orang terdekatnya. Thanatofobia juga bisa disebabkan oleh faktor religi atau keagamaan. Hampir semua ajaran agama pasti mengajarkan mengenai kehidupan setelah mati, seperti kehidupan di surga dan neraka. Beberapa orang dengan kondisi ini merasakan kekhawatiran berlebihan mengenai kehidupan setelah mati karena tidak tahu apa yang akan terjadi saat itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang dapat memahami pergumulan, kesusahan, dan penderitaan hidup kita. Namun, Yesus sungguh-sungguh memahaminya dan ia mengerti kondisi kita. Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu datanglah kepada Yesus dan bersandarlah kepadanya. Ia bukan hanya menghibur dan menguatkan kita, tetapi juga menjadikan hidup kita menjadi tempat yang mulia baginya. Penulis Ibrani ini mengatakan bahwa Yesus Kristus telah membebaskan orang-orang dari ketakutan kepada maut. Artinya, kematian bukan lagi ancaman bagi kehidupan, sebab kita semua sudah diselamatkan. Karena itu, orang-orang percaya tidak perlu lagi ragu mengenai hal yang terjadi setelah kematian. Keselamatan sudah pasti kita terima sebagai hasil dari karya
penyelamatannya. Kita tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk mengkhawatirkan kehidupan setelah kematian. Lebih baik kita menggunakannya untuk memikirkan kehidupan sebelum kematian. Hargai hidup dengan terus mengubah diri untuk menjadi alat berkat-Nya. Namun kita percaya, walaupun kita akan berlalu dari dunia ini, akan tetapi Yesus telah menyediakan tempat untuk kita. Yesus berjanji kepada para murid-Nya, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang menguatkan kami, agar kami kuat dan percaya bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari rasa takut kami atas kuasa maut. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.